Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Inaniah Kusuma Rahayu, dosen S1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Timor. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu menulis dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah menulis dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Mata kuliah menulis dasar ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah menulis lanjutan. Topik dan standar perkuliahan menulis dasar adalah konsep dasar menulis, seluk-beluk menulis, diksi dan maknanya, struktur, fungsi dan kategori paragraf, dan karya tulis ilmiah. CPL mata kuliah menulis dasar yang ditekankan dalam mata kuliah ini adalah 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu melaksanakan tugas secara mandiri. Dan 4. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan pembelajaran, serta menghasilkan desain pembelajaran dalam bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar menulis. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan EI. 3. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan struktur serta teknik penulisan karya ilmiah. Kemudian referensi yang digunakan dalam mata kuliah menulis dasar ini terdiri dari berbagai macam sumber. Untuk sistem pembelajaran mata kuliah menulis dasar ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp Group, sistem informasi akademik atau SIAKAD, dan lain sebagainya, untuk memfasilitasi mahasiswa agar tetap berdiskusi perihal mata kuliah menulis dasar ini. Nah, pembelajaran mata kuliah menulis dasar dilaksanakan selama 16 pekan. Untuk pembuatan video kali ini, saya akan menggunakan pertemuan ke-11 dengan topik atau tema struktur karya ilmiah. Berikut alur pembelajaran mata kuliah menulis dasar pada pertemuan ke-11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian
karya ilmiah. Nah, ya, ada yang masih ingat karya ilmiah itu apa? Oh ya, silakan Mbak Dila. Karya ilmiah itu apa? Karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Ya, karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Karena minggu kemarin sudah mempelajari tentang karya ilmiah, maka minggu ini kita akan mempelajari tentang struktur artikel ilmiah. Lebih spesifik ya, kali ini kita berbicara tentang strukturnya. Ya, untuk tujuan dari materinya adalah agar kalian mengetahui struktur dari penulisan karya ilmiah. Ada yang sudah tahu strukturnya apa saja? Belum ya, belum kita lihat. Oh ya, sebelum ke struktur kita ulang kembali ya, karya ilmiah apa tadi? Karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis itu apa? Jadi disusun menurut aturan tertentu. Kemudian kalau ilmiah itu segala sesuatu yang bersifat keilmuan, jadi membutuhkan suatu penelitian. Atau bisa juga karya ilmiah adalah laporan yang tertulis dan kemudian diterbitkan. Nah, ini adalah jenis-jenis karya ilmiah. Ada apa saja? Ada makalah, kemudian ada proposal, kemudian ada apa lagi? Ini nanti ya, skripsi inilah nanti yang akan kalian susun sebagai syarat untuk lulus sarjana S1. Kemudian ada tesis, kemudian ada disertasi, laporan penelitian dan artikel yang diterbitkan jurnal ilmiah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mas Benzema. Apa? Saya pernah membaca sebuah artikel di website. Apakah itu juga termasuk dalam artikel ilmiah? Ya, kalau di website, di koran atau di media massa itu termasuk dalam artikel ilmiah populer. Nah, kalau yang di kalau yang di media massa itu tujuannya untuk menginformasikan. Kalau yang diterbitkan di jurnal itu untuk laporan penelitian. Gitu ya Mas Benzema, sudah paham? Ya. Oke. Kita lanjut ya, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Nah, kemudian untuk strukturnya yang pertama ada apa? Yang paling atas biasanya ada apa? Ya, judul. Kemudian setelah judul ada apa? Baris kepemilikan. Ya, garis kepemilikan. Setelah itu ada apa lagi? Abstrak. Ya, betul. Selanjutnya setelah abstrak ada pendahuluan. Kemudian setelah itu ada setelah metode penelitian ada. Setelah itu ada. Dan yang terakhir adalah. Oke, nah kali ini kita bahas satu-satu ya, mulai dari judul. Ayo, ada yang mau judul itu apa? Nah, kalau di sini judul sebuah artikel ilmiah itu harus bersifat singkat, jelas, informatif, dan relevan dengan isi penelitian. Di sini contohnya itu mengambil kemampuan menulis puisi dengan menggunakan media serba netral oleh siswa kelas 8 SMP Negeri OLMD. Jadi di sini kira-kira yang diteliti itu apa? Objeknya apa? Ya, nulis puisi ya. Kemudian subjeknya siapa? Yang melakukan siapa? Siswa kelas 7. Oke, benar ya kalian ya? Itu ya, jadi yang namanya judul itu harus bersifat singkat, padat, jelas, dan informatif. Yang kedua adalah garis kepemilikan. Informasi mengenai siapa penulis karya tersebut dan di mana mereka bekerja atau berafiliasi. Coba dilihat di artikel yang pertama ya, kita cermati artikel pertama yang sudah dibagikan. Di situ tertulis siapa, ada informasi apa, siapa nama pengarangnya, siapa nama penulisnya.
Ada siapa saja di situ? Silakan. Iya, di situ siapa nama penulisnya? Ya, kemudian nah di bawahnya ada tulisan apa di mana mereka bekerja, afiliasinya? Nah itu ya, itu yang namanya garis kepemilikan. Oke, paham? Nah itu menunjukkan siapa penulis dari karya ilmiah atau artikel tersebut. Nah kemudian yang ketiga adalah abstrak dan kata kunci. Nah abstrak itu apa sih? Jadi kalau abstrak itu tulisan singkat ya, yang menjelaskan artikel secara lengkap. Biasanya terdiri dari 150 atau 300 kata. Kemudian biasanya juga ditulis dalam dua bahasa. Yang pertama dalam bahasa Inggris dan yang kedua dalam bahasa Indonesia. Struktur yang keempat ada pendahuluan. Coba dilihat di artikel 1 ada tidak? Ada. Nah, di pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah. Masalah apa sih yang mau kalian teliti ya? Nah, selain memuat tentang latar belakang masalah, juga memuat mengapa masalah tersebut harus diteliti. Kemudian rumusan masalahnya apa? Kemudian ada tinjauan pustaka. Nah, selain itu juga memuat rujukan ya. Kemudian ada mengenai landasan teorinya. Teorinya apa? Nah, kalau yang di artikel 1 menggunakan teori pendekatan konteks. Nah, kemudian struktur yang ke berapa yuk? Tadi kita sudah belajar berapa struktur? Ini metode struktur yang ke berapa? 5 atau 4? 4 atau 5? 5. Tadi yang pertama apa? Yuk, lupa ya? Yang pertama apa? Judul. Kita yang kedua baris kepemilikan. Yang ketiga abstrak dan kata kunci. Kemudian yang keempat pendahuluan. Dan yang kelima adalah metode penelitian. Nah, metode ini berisi tentang desain penelitian. Kemudian ada metode yang digunakan ya, nanti menggunakan deskriptif atau research and development dan yang lainnya. Kemudian ada teknik pengumpulan data, nanti ada teknik wawancara atau angket atau observasi. Kemudian ada juga analisis yang dilakukan ya. Ini adalah struktur dari penulisan artikel ilmiah yang kelima. Apakah kalian ini belajarnya nanti saja? Ini kita berbicara tentang strukturnya dulu ya. Kemudian selanjutnya yang ke berapa ini? Struktur yang berapa ini? Ya, karena ada apa? Hasil dan analisis, penyajian data dan temuan penelitian. Nah, kalau di artikel yang pertama kalian temukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi, atau perpaduan. Ayo, di artikel 1 ada apa? Grafiknya ada tidak? Grafik atau tabel? Di artikel yang pertama ini namanya apa? Tabel. Kemudian yang ini namanya apa? Narasi. Ya, jadi perpaduan antara narasi dan tabel ya. Atau kalau bisa juga semuanya. Kalau yang di artikel kedua ada apa di situ? Semuanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar dan narasi juga. Nah, penjelasan juga memberikan interpretasi hasil penelitian dengan perbandingan penelitian sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang berapa ini? 7. Yang ketujuh ya, atau yang berapa? Iya, yang ketujuh betul. Kalian ngaku? Ya, yang ketujuh ya, simpulan. Nah, simpulan itu isinya apa? Hasil penelitian dan apakah tujuan penelitian tercapai.
ini ada hubungannya tadi di bab yang atau di struktur pendahuluan. Tadi kan di sana ada struktur yang menyatakan tentang rumusan masalah. Nah, jika di rumusan masalahnya ada 2, maka di hasil juga ada 2. Nah, kalau rumusan masalahnya ada 3, maka di hasil penelitian juga ada 3. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kemudian selain simpulan juga ada saran. Nah, di sini saran diberikan kepada peneliti selanjutnya. Barangkali ada penelitian yang telah dilakukan oleh kalian memiliki keterbatasan, sehingga kalian memberikan saran untuk dilakukan penelitian selanjutnya kepada peneliti yang lain. Oke? Nah, yang terakhir adalah ada apa itu? Ya, daftar pustaka isinya apa? Ya, berbagai rujukan ya atau referensi yang digunakan dalam artikel tersebut. Biasanya letaknya ada di paling akhir. Sudah ada 8 ya. Tadi apa saja? Yang pertama struktur karya ilmiah, yang pertama apa saja? Yuk. Judul. Kemudian yang kedua basis penelitian. Kemudian yang ketiga abstrak dan kata kunci. Yang keempat pendahuluan. Yang kelima yang keenam hasil dan analisis. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah oke. Nah, karena sudah selesai kali ini ibu minta kalian untuk berkelompok ya. Silakan kalian berkelompok. Tadi kan sudah ibu bagikan ya 2 artikel. Silakan kalian analisis adakah kekurangan struktur dalam artikel tersebut. Kalian bandingkan apakah kedua artikel tersebut sudah memuat semua struktur yang tadi kita pelajari. Oke, ibu beri waktu 15 menit ya. Nanti salah satu kelompok saja. Silakan kalian presentasikan. Silakan berkelompok. Ya. Ayo perwakilan salah satu kelompok maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis kami tentang artikel ilmiah. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan, kedua artikel sudah memuat semua struktur baik judul, garis kepemilikan, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan analisis, simpulan, dan daftar pustaka. Saya segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan. Ada yang memiliki jawaban berbeda dan nomor 1? Sama? Nah, jadi kedua artikel yang sudah ibu berikan memiliki semua struktur ya, mulai dari judul, kemudian baris kepemilikan, kemudian ayo yang ketiga apa tadi? Abstrak dan kata kunci. Yang keempat pendahuluan. Yang kelima Metode penelitian. yang keenam Sejarah analisis. yang ketujuh Simpulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.